Baik, kali ini adalah video tutorial pemasangan Damiu paket kombinasi Damiu mineral dan RO kapasitas 200 GPD atau setara 40 galon per hari. Nah, seperti ini unit yang akan Anda terima setelah dibongkar packing kayunya akan terpasang seperti ini. Nah, ini bagian-bagiannya. 2 unit tabung media, ini isinya pertama kali adalah pasir silika, baru yang kedua adalah karbon aktif. Ini lalu ini bagian rangkaian mesin RO nya seperti ini, terpasang seperti ini, dikirim dalam keadaan sudah terpasang. Kemudian ini frame-frame yang lain. Nah, ini housing-housingnya. Kemudian ini frame pengisiannya, ini untuk pengisian RO, pengisian air mineral, dan ini frame bilas galon. Baik, kita lihat checklist instalasinya apa saja. Nah, ini contoh yang dipasang di luar Pulau Jawa, yang akan dikirim di luar Pulau Jawa ke Sulawesi. Nah, seperti ini checklist sesuai yang ada di spek di penawaran. Semuanya kami kirim dalam bentuk checklist seperti ini dan skemanya. Nah, skemanya seperti ini. Dari air baku sumur atau PDAM, kemudian pompa yang disediakan sendiri di rumah, kemudian masuk ke housing filter dan seterusnya. Nanti ikuti saja contoh yang sudah terpasang. Instalasinya adalah seperti ini. Misal di sini adalah air sumur atau air baku yang akan digunakan dari air sumur bor atau PDAM. Kemudian didorong atau disedot menggunakan pompa Anda sendiri yang terpasang di rumah. Jadi ini asumsi pompa ini yang terpasang di rumah. Kemudian langsung dia mendorong air masuk ke sini. Nah, ini ada petunjuknya. Dari air sumur PDAM ditarik pompa masuk ke sini. Nah, ini masuk ke sini. Kemudian dia melewati housing filter 1 buah di sini. Jadi nanti dipasang housing filter yang ada di dalam kardus. Housing filternya dipasang di situ, dikasih spun 5 mikron atau 3 mikron. Kemudian masuk ke dalam tabung ini. Tabung pertama kali ini adalah isinya pasir silika. Tabung yang kedua adalah isinya karbon aktif. Nah, dipasang menggunakan seperti ini, di cabang seperti ini, karena ini nanti yang bagian ini untuk big wash atau pembuangan kotoran. Nah, kemudian setelah melewati tabung pasir silika, kemudian karbon aktif, lalu ke sini ke saluran pipa ini, terus kemudian masuk ke penampungan air baku. Lah, ini tandon air baku. Ini adalah asumsi tandon air baku volume 5000 liter. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk produksi airnya di sini. Nah, kemudian dari tandon air baku volume 5000 liter ini dipasang seperti ini. Yang ini tadi setelah dari tabung, kemudian ini kita sedot lagi atau kita dorong menggunakan pompa ini. Dia menuju ke pengisian air mineral. Nah, seperti ini. Nah, ini pipanya, jalur pipanya. Terus dia ada di samping sini. Nah, nanti kita kasih keterangan. Nah, ini ada keterangannya. Dari tandon setengah jadi ditarik pompa masuk ke sini. Nah, ini dia melewati 5 buah housing ini. Melewati 5 buah housing ini, kemudian dia naik ke air mineral. Nah, ini melewati ultraviolet ini untuk pengisian ke air mineral. Nah, dari housing bawah tadi melewati ultraviolet ini untuk pengisian air mineral dan untuk membilas galon. Ini jalurnya. Jadi unit kami kirim dalam keadaan sudah terpasang seperti ini, kabel-kabel solenoid ultraviolet semua sudah kami pasang. Jadi user tinggal connect pipa dari tandon ke pompa, terus kemudian
pompa ke unit housing dan tabung media filter tadi. Jadi sangat mudah sekali. Nah, seperti ini tampak belakangnya. Oke, seperti ini. Baik, ini satu fase untuk produksi air mineral. Berikutnya adalah untuk produksi air RO. Sebelum tabung media filter digunakan berupa pasir, silika, dan karbon aktif tadi, maka diwajibkan untuk di backwash terlebih dahulu. Backwash yaitu cuci, supaya media filter di dalamnya berfungsi secara baik. Jadi harus dicuci terlebih dahulu. Nah, lalu cara backwashnya bagaimana? Nah, seperti ini kami tunjukkan. Jadi dua tabung ini di backwash secara satu persatu, tidak bisa bersamaan karena jalurnya berbeda. Nah, asumsi dari sini tadi, dari air sumur atau PDAM, dari air baku, didorong oleh pompa yang ada di rumah Anda sendiri. Nah, ini pemasangan pompanya, ada kabel yang tidak digunakan, yaitu kabel yang warna hijau yang jadi ground itu tidak disambungkan dengan kabel plus minusnya. Dari air baku, sumur atau PDAM yang ada di rumah Anda didorong menggunakan pompa, kemudian menuju ke tabung media filter. Di sini dia. Nah, sebelum tabung media filter, dia melewati satu buah housing untuk menyaring partikel-partikel padat supaya media filter yang ada di dalam tabung ini tidak cepat mencapai titik jenuh, biar awet kualitasnya. Nah, sebelum digunakan atau sebelum depot dioperasionalkan, maka diwajibkan untuk backwash terlebih dahulu. Nah, cara backwashnya bagaimana? Nah, ini di sini ada handle crank 3-way valve, atau valve 3 arah. Nah, ini arahkan dia ke backwash seperti ini. Nah, ini ada tulisan backwash, kemudian tulisan fast rinse, kemudian tulisan filter. Backwash itu untuk cuci atau untuk mencuci media filter di dalamnya. Fast rinse itu untuk bilas atau bilas cepat, dan filter itu untuk produksi atau memproduksi air. Nah, contohnya seperti ini biar kelihatan. Nah, ini backwash itu adalah untuk backwash. Ini dia menunjukkan arah backwash. Kemudian kalau diarahkan ke sini, dia menunjukkan ke arah fast rinse. Kemudian diarahkan ke sini, dia menunjukkan ke arah filter atau produksi. Nah, pertama-tama arahkan tabung ini atau handle ini ke arah backwash. Jadi cara memutarnya cukup mudah, tinggal digeser-geser aja, diputar, jangan diangkat. Cukup seperti ini, klek seperti ini, udah. Jadi jangan diangkat atau jangan dicukil, jadi cukup digeser aja seperti ini menggunakan 2 jari atau menggunakan jari jempol, udah cukup ringan sekali. Nah, ini kita arahkan ke backwash yang paling sini. Nah, setelah pompa dinyalakan, bisa melewati pompa pengisian atau pompa bilas, pengisian air mineral atau bilas galon, melewati saklar itu, maka nanti dia airnya keluarnya lewat sini. Nah, kita sambung dengan selang, kita buang ke depan airnya atau ke irigasi atau ke drainase. Nah, setelah sudah selesai, maka kita fast rinse atau kita bilas. Biasanya untuk backwash itu selama 20 menit sampai 25 menit baru jernih. Kemudian fast rinse biasanya cukup 5 menit sampai 10 menit, itu udah jernih. Nah, baru kita arahkan ke filter seperti ini. Nah, karena filter, maka dia airnya lewatnya ke sini, bukan ke yang belakang ini, bukan, tapi yang lurus ini. Nah, baru giliran yang tabung karbon aktif ini kita backwash. Kita arahkan ke backwash seperti ini selama 20 menit atau 25 menit. Kemudian kalau sudah, kita arahkan ke fast rinse seperti ini, tulisan fast rinse, nanti dia keluar airnya lewat sini ke bawah, kita buang ke irigasi. Nah, selama 25 menit atau 20 menit udah jernih karbon aktifnya, baru kita arahkan ke filter seperti ini. Nah, itu cara backwash yang benar. Nah, baru 2 tabung media ini siap untuk digunakan atau siap untuk berproduksi. Nah, ini cara backwash yang baik dan benar. Baik, tadi semua adalah tentang produksi air mineral. Kita sekarang tutorial untuk produksi air RO-nya. Nah,
Rangkaian mesin RO sudah kami kirim dalam keadaan sudah terpasang seperti ini, meliputi pompa-pompa, adaptor. Dua yang paling bawah ini adalah housing membran, di mana dua ini isinya membran RO. Ini sama ini membran RO isinya. Ini pos karbon dan 5 komplemen lainnya supaya air RO menjadi enak rasanya. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya kami mengirim mesin RO dalam keadaan belum terpasang membrannya, karena kalau membrannya langsung dipasang bisa jadi nanti bisa kering di jalan membrannya, maka Anda harus pasang sendiri membrannya. Kami kasihkan tahu dulu jalur-jalurnya. Nah, ini di sini nanti ada tulisan hasil RO untuk diarahkan ke dalam tandon lain. Selang ini menuju ke tandon penampungan hasil produksi air RO. Jadi air RO diproduksi di dua membran ini, terus kemudian melewati 5 filter komplemen ini, baru dia masuk ke membran, masuk ke tandon hasil penampungan air RO. Nah, kemudian setelah tulisan flow ini yaitu adalah limbah RO. Nah, ini jalur selang ini yang menuju ke irigasi atau ke pembuangan di rumah Anda. Nah, cara memasang RO nya pertama-tama adalah kita lepas dulu penutup housing membran RO nya. Kita lepas dulu dengan cara melepas selang RO nya. Kita angkat aja, membrannya dilepas dulu dari bracketnya, housing membrannya dilepas seperti ini, kemudian ditahan menggunakan kuku, kemudian ditarik selangnya, maka dia udah terlepas. Nah, cukup seperti ini saja, kemudian kita putar, nanti cukup kita kencengin menggunakan tangan, biasanya juga udah cukup. Nah, kemudian kita masukkan membrannya. Nah, cara memasukkannya perlu Anda ketahui, yang bagian yang ada seal atau karetnya ini adalah yang ada di paling ujung belakang. Nah, kita masukkan ujung yang atas ini adalah yang masuk ke dalam housing membran, seperti ini caranya. Nah, kita masukkan, udah bebas saja masukkannya. Kita tahan pakai tangan seperti ini, terus kemudian kita tutup menggunakan penutup housing membran tadi. Udah diputar sekuat tenaga seperti ini, langsung dimasukkan kembali ke dalam klem housing membran, kemudian kita tancapkan lagi seperti ini. Udah kenceng, jadi dia nggak bisa dilepas, selangnya udah nggak bisa dilepas. Nah, cara melepasnya cukup ditahan menggunakan kuku ujungnya, seperti tadi cara membukanya. Jadi di sini ada pengunci, ini harus ditahan pakai kuku, kemudian selangnya ditarik baru bisa terlepas. Nah, seperti ini. Kemudian pasang juga untuk membran yang di bawah tadi, kemudian kita nyalakan arus listriknya. Nah, kita nyalakan arus listriknya. Nah, dengan seperti ini suara adaptor cluster pump RO 48 volt. Nah, ini sudah memproduksi secara sendirinya. Nanti airnya akan melewati seperti ini, kemudian keluar di sini, kemudian menuju ke penampungan RO, tandon RO 1000 liter di belakang tadi, dan dari sini akan keluar limbah RO. Seperti itu. Baik, kita matikan lagi. Nah, setelah rangkaian mesin RO tadi berproduksi, maka dia akan keluar di sini airnya, air produksi RO nya, dan ditampung di sini. Nah, ini asum, katakanlah ini tandon penampungan hasil produksi RO 1000 liter, dia kapasitas produksinya 40 galon per hari, jadi 1 galon 19 liter. Nah, ketika tandon penampungan hasil produksi RO ini udah penuh, nah kita tinggal mengoperasionalkannya saja lewat saklar-saklar depan. Nah, tinggal kita isi saja dari sini. Tekan kedua saklar secara bersamaan seperti ini, maka pompa akan mengisi sendiri ke sini, ke dalam galon. Begitu juga dengan produksi air mineral, seperti ini cara menyalakannya. Kemudian juga untuk pengisian mineral satunya lagi. Nah, ini saklar untuk gelas. Nah, ini. Nanti airnya akan keluar lewat sini. Setelah terisi airnya tadi akan menyembur lewat bawah sini. Kemudian ini saklar lampu UV.
Nah, ini untuk lampu aksesoris warna biru. Lampu aksesoris warna biru. Nah, ini untuk menyalakan lampu UV-nya. Nah, ini dia akan nyala, kelihatan nyala di sini dia. Cahayanya kehijau-hijauan. Untuk LED-nya juga kelihatan nyala. Nah, sebaiknya lampu UV dimainkannya di sini. Nah, lalu cara menghubungkan kabelnya seperti apa? Unit Damio kami kirim dalam keadaan sudah terpasang semua kabel-kabelnya. Anda tinggal mencolokkan kabel arus utamanya di sini. Jadi nanti kami kirim dalam keadaan ada satu kabel yang sudah di situ ada jack atau colokan. Anda tinggal colokkan aja ke arus listrik utama di rumah Anda. Kemudian nanti di sini ada kabel dua lagi. Ini untuk disambungkan ke kabel pompa pengisian air RO, dan kabel ini untuk disambungkan, sekali lagi akan ada 4 kabel. Kabel yang ini adalah arus utama, di mana dia sudah dipasangi jack atau colokan untuk ke stop kontak. Kemudian kabel yang ini tadi adalah kabel untuk disambungkan ke pompa pengisian air RO Shimizu 128. Tinggal Anda sambungkan aja. Perlu diingat tadi ada satu kabel yang nggak digunakan atau nggak disambungkan, yaitu warna hijau, yaitu ground. Tidak usah dipakai, tidak usah disambungkan. Kemudian ada kabel satu lagi di sini. Tinggal Anda sambungkan ke pompa air RO, pompa pendorong pengisian air RO. Kemudian ada satu kabel lagi di sini. Anda gabungkan ke etalase satunya lagi, karena ini untuk menyambungkan lampu aksesoris warna biru, supaya lampu yang ada di lemari satu ini sama lemari yang satunya lagi bisa nyala bersamaan ketika dinyalakan saklarnya. Baik, seperti ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Video Damio paket kombinasi Damio mineral dan RO 400 galon per hari. Terima kasih.